Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulziani dengan NIM 1905113305. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 9 dengan dua teman saya, yaitu Dido Fatika Sembiring dan Rizky Kasturi. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Hasnah Faizah ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah Psikolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin materi mengenai bahasa dalam lintasan psikologi dan beberapa aspek tata bahasa dan belajar bahasa. Bahasa dalam lintasan psikologi. Psikologi berkaitan erat dengan studi tingkah laku manusia. Sebagai hasil proses mental, salah satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya ialah bahasa, terlebih hal-hal yang berkaitan dengan ujaran. Oleh karena itu, dalam hal ini, ujaran dan bahasa menjadi perantara dan alat di dalam psikologi. Berikut terdapat beberapa pendapat ahli mengenai bahasa dalam lintasan psikologi. 1. Bloomfield. Bloomfield menyatakan bahwa belajar bahasa harus didasarkan pada pengalaman. Anak harus diberikan banyak rangsangan untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bahasa. Nah, aneka aktivitas ini lambat laun akan menjadi kebiasaan, yang akhirnya akan dikuasai oleh anak secara baik. Berdasarkan pendapat Bloomfield tadi, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa keberhasilan belajar bahasa bukanlah berasal dari pengalaman, namun adanya faktor bawaan. Dengan kata lain, adanya kapasitas dan potensi yang menyertai seorang anak ketika ia lahir, di mana kematangan dan potensi itu akan muncul dengan sendirinya apabila telah mencapai kematangan. Yang kedua, Plaget. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa perkembangan bahasa dan penggunaannya oleh anak akan tercermin dalam perkembangan mentalnya. Bahasa juga dianggap mempengaruhi persepsi dan kognisi si anak. Oleh karena pengertian anak terhadap relasi sosial bergantung pada hal yang sifatnya verbal, maka persepsi anak dan lingkungan sosialnya memegang peranan yang sangat penting. Yang ketiga, Chomsky. Ia mengemukakan ada 4 tendensi dalam linguistik dan psikologi yang dapat menimbulkan akibat potensial dalam pengajaran bahasa. 4 tendensi itu sebagai berikut. 1. Aspek kreativitas bahasa. Dengan adanya kreativitas bahasa, manusia dapat menciptakan berbagai konsep melalui bahasa tersebut. Yang kedua, keabstrakan representasi linguistik. Hal ini berkaitan dengan ujaran yang bersifat lambang yang mewakili pesan yang ingin disampaikan oleh seorang individu. Karena bersifat lambang, tentunya hal ini masih bersifat abstrak. Yang ketiga, keuniversalan struktur linguistik. Pada dasarnya, dalam setiap bahasa terdapat unsur fonologi, morfologi, dan juga sintaksis, yang terkadang dalam penggunaannya atau praktiknya kita gunakan tanpa sadar. Selanjutnya, mengenai beberapa aspek tata bahasa dalam belajar bahasa. Tata bahasa yang akan dibahas dalam hal ini adalah tata bahasa pada anak. Perkembangan bahasa anak ini diperoleh melalui proses belajar berbahasa. Bollinger menyebutkan ada 4 macam tata bahasa yang berhubungan dengan perkembangan bahasa anak. 1. Tata bahasa holoprastik. Pada tata bahasa ini, biasanya seorang anak menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya kepada orang lain dengan menggunakan 1 buah kata. Meskipun hanya menggunakan 1 buah kata, namun maksud dari si anak mampu ditangkap oleh orang dewasa dengan baik. 2. Tata bahasa penghubung. Merupakan awal tata bahasa dalam perkembangan bahasa anak. Anak mulai belajar menghubungkan nama-nama atau simbol. Contohnya pada konstruksi kata bubur dan makan. Ketika seorang anak kecil lapar, biasanya ia akan menuturkan kata bubur dan makan, atau kata sederhana lainnya yang menunjukkan bahwa ia sedang lapar. Dari 2 konstruksi tersebut, lama-kelamaan akan berubah menjadi kalimat yang sempurna seperti saya ingin makan bubur. 3. Tata bahasa penyatuan. Pada tahap ini, anak akan mengalami kesulitan karena mulai menggunakan kata-kata yang lebih kompleks, yang lebih dari 1 kata. Ia juga mulai berkenalan dengan kearbitreran kata. Persoalan yang berhubungan dengan konsep jamak, tensis, harmonisasi antara bentuk kata kerja dan tensis, serta anak akan berusaha menghubungkan kaidah yang berterima dalam tuturan tertentu. 4. Tata bahasa pengulangan, di mana anak akan mengulang pengalamannya dalam menuturkan sesuatu. Tentunya dalam hal ini masih terdapat beberapa kesalahan karena tidak sempurnanya sebuah ujaran yang diulangnya. Dengan jalan mengulangi apa yang didengarnya, anak secara tidak langsung juga belajar membedakan bentuk yang gramatikal dan bentuk yang bukan gramatikal.